Nah, hari ini, ribet ya pakai ini. Hari ini gue lagi ke Kick Avenue karena mereka lagi mau bikin Kick Avenue event. Kick Avenue itu yang ini nih. Tuh, yang ini logonya tuh. Oh. Oke, kalau gitu kita langsung aja disuruh langsung masuk. Udah ada Jupaka yang nungguin tadi. Wih, selamat datang Ini. di Kick Avenue. Gimana nih? Yes, jadi ini kita lagi rusuh-rusuh buat Kick Avenue Fair nih, Sar. Lagi rame banget ya? Lagi rame banget nih. Kalau mau kirim-kirim barang, Gila tuh. di treat sangat-sangat hati-hati sekali. Katanya sehari bisa kirim 2000 pasang sepatu, benar? Sebulan Oh, 3.000. Sebulan 3.000 bukan sehari ya kan gitu. Nah itu kalau sepatu baju-baju thrift yang 10 jutaan gitu ada di sini juga? Enggak ada. Sorry, gua bukan masker ya. Beda. Beda toko. Oke. Sini dong, kita sini ya. Kita lihat dulu langsung. Ini sebenarnya forbidden area nih, Sir. Forbidden Cuman nih. Easter yang boleh mendokumentasikan. Siap. Ini adalah area packing sama area legit check. Oke. Waduh, tuh. Semua legit check. Ini yang packing. Biasanya nggak seberantakan ini. Oke. Biasanya lebih berantakan sih. Oh, biasa. Ini karena mau fair aja jadi pada rusuh. Ini buat yang nyampe aja ya. Buat yang nyampe ya. Vivian Westwood ya logonya, ini keren banget. Belum tahu loh dia. Ngeri loh sama Tuh. sneakers. Tuh, Vivian Westwood. Oh ini yang fake? Enggak ada yang asli Asli, deh. enggak lah. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Kalau di sebelah sini kita ada ini teman-teman dari ini ya. Produk nih kalau ini. Ini Semuanya. produk nih, bikin produk atau gimana? Enggak, dia masukin SKU list kan banyak banget tuh yang masuk. Oke. Teman-teman yang ngurusin. Siap. Nah ini yang marketingnya. Waduh, ini yang kita ada cameo dikit ya Mas Wasa. Wih, Wasa. Goks ya. Ada Wasa Wirman ya kan? Dedi apa? Juragan Gadget. Juragan Pokoknya Gadget. gadget terbaru ada aja pokoknya. Mantap. Ini ada tas-tas juga gini nih. Wih, kan ada Kick Avenue Bags. Oh sekarang ada bags juga, Ada. divisi baru nih ya. Yoi, tapi yang lebih paham tuh ada maminya. Wih deh. Ini tas-tas apa nih? So basically kita ada collection of brand new and pre-loved bags currently available di Kick Avenue Bags. Jadi kayak ini brand new Marc Jacobs The Snapshot Bag, which is kayak sekarang lagi in banget kayaknya ya. It's been a while. Dan kalau misalkan pre-loved kita sekarang ada Hermes, which is Ini nih Yes. Tuhannya para perempuan. jadi kayak kalau misalkan lo ke Hermes, lo nggak akan mungkin bisa langsung dapat ya. Yap. Usually kayak ada waiting list or something. Namanya Hermes Gypsy ya, ukuran 26. Bahannya Togo skin. Ini kalau yang kayak gini, Hermes gini, misalnya harganya berapa? Retailnya ya. Yap. Retailnya I think around $6.000 US. 6.000 berarti sekitar 90 jutaan ya. Ya. Kalau sekarang orang-orang karena memang nggak bisa dapetin lagi, mungkin resale-nya bisa sampai Actually sekarang ini bakal ada di special deal kita, which is bakal around 47 mil ya, 47 Oh, iya? juta. So it's actually such a deal. Siap ya. gitu. Buat istri. Buat istri udah bener. Sama ada lagi. Oh, ada lagi. Ini buat istri atau simpenan ya kan. Kalau istri sih dikasih gini mah ya. Sama kita juga ada collection yang lebih kayak unisex, so jadi kayak cowok-cowok juga kalau misalnya mau beli. Yeah. Toiletry by Louis Vuitton. Easter nyampe. Jadi bisa kayak Easter nyampe. cowok-cowok Yeah. hypebeast juga bisa batak ya. Ya, Sir, ya. itu siapa yang cocok pakai, Sir? Cocok pakai ini siapa deh? Siapa nih di Indonesia? Gue bingung juga. Siapa ya? Siapa lagi bisa kita hina? Enggak lah, tapi ini keren sih. Gue lebih ini sih. Cuma kok ini nggak ada talinya ya? Ada di dalamnya. Oh ada, gue kira memang begini bawahnya. Ya nggak gila, sekarang udah ke bags ya. Keren. Sukses deh kalau gitu buat acaranya. Thank you. Ini please Bos stop. ya? Ini adalah tempat bos besar. Oh tempat bos gede nih. Ini bos gede. Aduh, gitu. Waduh. Tuh lihat ya kan? tuh. Langsung meeting. Tuh, itu bos gedenya tuh. dulu baru dia ini ya. Sama asistennya yang cantik, asisten pribadi ya? Yang cantik kan? Oke, kalau gitu kita syutingnya di mana? Di sini aja. Di ntar? dalam aja kali ya? Ya udah, kita nunggu Pak Bos selesai nelpon baru kita sono. Oke, balik lagi sama gua Easter James. Kali ini ditemenin sama Jupaka. Jupaka. Yes. Kita suara kita mendem nggak sih, Mas? Iya nggak kedengeran, buka aja. Gak kedengeran ya? Buka aja deh. Buka aja lah ya. Ya, siap. Lu udah rapid test kan? Udah dong, aman. Udah rapid test, aduh. Banget juga ya, pakai masker. Selamat datang di Kick Avenue. Selamat datang di Kick Avenue ya kan. Kita ini untuk pertama kalinya gue main ke kantor Kick F. Wih. Kick Avenue atau disebutnya
Kick F. Kick F. Ya, karena Jupaka. Karena cetan. Karena cetan ya kan diundang main ke sini juga. Akhirnya ternyata nggak jauh juga ya. Lumayan. Kantornya ini ada di Bilangan Kebayoran. Yes. Kebayoran Lama ya. Bayar nama. Deket banget sama Mall Gandaria Dari City. dari sini ya, Cek. Jadi teman-teman yang mau main kalau mau ke kantor boleh emang. Gak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Karena ini sebenarnya bukan ini kantornya gitu Kantor, ya kan. kan? Yes, yes. Tapi hari ini gue sama Jupaka kesini kita datang karena kita mau ngebahas satu Jordan yang menurut gue nih ya ini adalah salah satu yang cukup jadi menghebohkan di tahun ini loh. Iya nggak sih? Banget, 2020 ya. Sempat ketunda dulu rilisnya. Sempat ketunda karena COVID. Karena Covid. Awalnya dia mau rilis Bulan Maret ya? Iya. Maret ya? Maret. Secara first come first Iya, serve. FTP ya benar. Ya kan, Di first come store-nya. first serve di Mhm. store karena COVID, depending semuanya dan dijadikan online raffle. Salah satu online raffle terbanyak submission ya kan? Betul, 1 juta orang kalau nggak salah. 1 juta orang. Bayangin nggak, sepatu ini diciptakan sekitar 8.500 pasang dan diikuti raffle-nya oleh 1 juta orang. Berarti peluangnya kecil banget ya? Peluangnya ya itu aja 8.500 bagi sejuta. Yes, itu ya sekitar lah. Sekitar 0,0085. Bah. Kan jadi orang yang dapet ini hati-hati ya kan, yang teman-teman yang mungkin ada ikut travel dan menang, hati-hati hokinya kepake semua, ntar keluar rumah ya kan kesandung mati. Waduh. Takutnya ya Udah kan. gitu langsung ya, langsung Takut mati. hokinya Karena kepake udah semua. kemakan semua. Iya makanya. 0,0085%. Nah, dan itu dia nih. Kira-kira sepatunya apa mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Udah pasti tahu lah. Karena gue mungkin bukan orang pertama yang ngebuat konten tentang ini. Oh, oke. Ya kan Oke. mungkin udah ada beberapa YouTuber lain yang udah ngebahas lah, apalagi di Ya, seluruh ya. dunia ya kan. Mhm. Ya tapi mungkin gue akan sedikit menjelaskan poin-poin yang gue lihat dari sepatu ini. Ya. Jadi Angle-nya Acer ya. Oke, betul, dari angle kita lah. Yoi. Ya kan? Welcome to the sneakers. Salah. Itu punya Mas Adit. Jadi, Jadi kalau gue welcome to the Kicks Review. Yuk kita ikutin aja. Kicks Review. Jadi sebelum kita membahas ini kita pakai ini dulu ya, Gloves biar steril. biar steril. Karena ini sekarang resale value-nya ngaco. Ngaco. Ngaco banget versi. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, si Dior ini rilis dengan harga retail price si AJ1 High ini, High OG-nya itu di harga 2.200 US dollar Oke. dan low cut itu $2.000. $2.000. Jadi kurang lebih 30 juta. 30-an. Ya, 30 juta. Dan sekarang mungkin kisaran harga-harga resale-nya sih rada beda-beda ya kan? Ya, kalau low tuh di 160, 150. Iya. Kalau high-nya bisa ada yang 200-an loh malah. 200-an. Nah, ini salah satu golden size-nya orang Indonesia nih, Sir. Ya, 42. 42. Oh, iya. Nah, gue selalu nggak setuju tuh dengan kata-kata lo golden size. Salah ya? Indonesia. Karena nggak tentu ya. Bukan, karena semua orang ngerasa size-nya adalah golden size. Oh iya bener nggak? Size gue juga golden Lu size, pakai size 10 berapa? setengah. 10 setengah. Golden size, iya bener. Kalau Jordan lebih golden size 10,5. Kenapa? Hah? Kebetulan lu size yang sama dengan yang bikin video ini Carlos. Oke. Karena size Jordan di size 10,5 itu lebih kecil dibanding size 10, 11 dan size lainnya, betul apa enggak? Betul sekali. Jadi kita size-nya golden dong ya, kita, Golden, kita boleh makanya. klaim ya, secara Jordan ya. Dan Jordan. Nah, Oh, kayak oke. size gua size 10 buat di Jordan 44. Itu banyak banget yang nyari. Karena Mayoritas orang-orang yang bermain basket Yes. di size 44. Gue juga bakal bilang itu Golden golden size. size gua. ah, Makanya nggak size ada semua golden size. nggak ada sebenarnya. golden size, makanya terus sekarang udah nggak ada tuh. Iya bener. Nah, ini Oke. ntar kita kasih lihat. Ini ya, langsung kita mulai dari boxnya aja. Boxnya Boxnya itu teksturnya tuh seperti material kayak yang di kayak apa ini ya? kayak karton ya, bukan? Karton yang Yang dilapisin hard. sama kanvas ya. Yes, kanvas bener. Kanvas ya, sama kanvas. Solid jadi dia. Solid dan terlihat mewah. Oke. Terlihat banget yang punya sepatu ini adalah orang-orang kelas atas. Waduh, kelas atas. Iya, Ini bener. kalau yang di Indonesia yang pantas pakai ini Jejo menurut saya. Ya kan? Kenapa Jejo? Karena Jejo tuh nggak cocok dengan hal-hal vintage harga 10 juta. Oh. Dia memang udah harus yang mahal aja. Langsung mahal sekalian. Langsung mahal aja. Oh, oke, Karena bener. kalau dipakai sama dia mahal jadi biasa aja. Angkat tuh Oke, lagi. iya. Oke. Abis video ini musuhan lagi. Oke. Jadi harus kaum kelas atas ya. Kalau Mak, kelas ya? atas, Waduh. karena ya maksudnya enggak lah. Gue bukan bilang tapi kayak si Dior ini waktu pertama kali diciptakan, gue sempat baca-baca nih. Ya, si Kim Diornya. Si
Bukan si Kim Diornya, tapi Ini- pertama kali Christian Dior ngebuat Dior. Oke. Kita tarik mundur. Nah, Ya kan? dari awal banget. Ya, zaman dulu dia nyiptain baju mayoritas untuk perempuan. Oke. Dia itu si Christian Dior ini awalnya tuh suka banget dia sama kesenian. Oh. Seni. Dia banyak banget ngumpulin artefak-artefak seni dari Salvador Dali, dari banyak banget artis-artis dunia. Oke. Dan dia ngumpulin itu akhirnya dia pindahkan dari semua yang dia lihat tentang seni dipindahkan ke pakaian. Makanya kalau lu lihat dari Christian Dior pada saat itu adalah mungkin dia ada salah satu yang pertama menciptakan atau menggambarkan pakaian sebagai artefak seni sih. Oh iya, makanya dia kayak artsy-artsy gitu ya Artsy desain. banget kan kayak waduh ada Itu kayak dulu kan? itu dulu pertama kalinya. Oh, Tapi di zaman oke. itu pertama kali dia ngebuat itu, lu bayangin ya. Hmm. Dia itu kelihatan kayak apa ya? Maksudnya waktu pertama kali dia buat orang-orang lihat ini orang revolusioner banget. Jadi apa yang dia buat itu udah kayak aja ini in the future bakal begini. Oh, keren. Itu kerennya seorang. Jadi dia udah nebak nih ya future kayak gimana sih Iya. kira-kira modelnya? Betul, Christian Dior nice. begitu. Oke. Akhirnya setelah Christian Dior meninggal, dilanjutkan oleh si kalau nggak salah namanya Mark Bowen atau siapa yang Oh, desainernya kan? Iya, kreatif. Kreatif directornya. Creative director berikutnya. Lucunya adalah waktu in the future di zaman itu lagi ngetren, dia tarik mundur lagi ke retro. Oh, Dan- desain Christian Dior yang lama. Betul, dan itu akhirnya banyak yang kayak wah, kok begini ya? Tapi inilah yang gue lihat dari sebuah brand bernama Dior Yes. adalah lu ternyata desain itu dia bisa benar-benar kayak contohnya gue bisa bikin bikin masa depan atau lu bisa bikin masa lalu Bisa balikin lagi. tapi menjadi satu hal yang sangat baik Dan yang tren. sangat bagus di Yes. tren di saat itu. Dan itu Ini yang gue bilang menggiring opini dong sebenarnya dengan gaya dia ya. betul, dia bisa bilang apa ya? Dia ngebuat stereotype fashion. Oh, Iya nggak sih? Dia iya ngebuat, bener. ngebuat patokan fashion, bukan Yes, stereotype, yes. tapi lebih Kiblatnya lah ya kiblat bahasanya. ya kan, kiblat. Bener, Ini yang gue bilang yang gue jujur gue nggak terlalu tahu tentang Dior, jadi Ya. gue jujur paling gue Sejarah utamanya Iya, ya. baca sejarah utamanya itu gue belajar itu 1 minggu doang lah waktu kita dari Japrian. Akhirnya gue pelajarin baik-baik tentang Dior dan Oke. akhirnya gue amazing banget. Lu ntar kan akan gue kasih lihat sedikit cuplikan beberapa advertising video yang dibuat sama Dior. Oh, itu keren sih. Keren banget. Itu keren banget sih Keren zaman banget. dia ya. Lu lihat nggak? Gue ada lihat satu video dia bikin ceritanya Dior lagi ngebuatin baju gaun-gaun untuk mitologi untuk ini ceritanya kayak dewa-dewa mitologi Yunani. Itu keren banget. Itu Ada videonya nih ya? Ada, dibikinin buat mermaid, dibikinin buat apa, wah gila itu terbaik. Terus gue lihat dia runway. Itu yang pas Fashion Week biasanya kan dia Fashion kan? Week. Oke. Dia kan dia runway. Iya. Ini yang itu dia bikin kayak di lampu-lampu gitu. Wah, lu ntar pokoknya gue harus kasih Gokil. lihat link-linknya. Di mana sih, Las? Sini kali ya. Pokoknya carilah. Biar kayak Cari YouTuber deh. terkenal Tebak-tebakan. gitu. Padahal mah nggak bakal dibuatin juga sama yang ngedit aja. Gak ada waktu kan? Nggak ada waktu katanya. Nah, ini adalah salah satu masterpiece dia nih. Motor bisa dia. Oke. Tapi apa yang kalau lu pikirin Hah? kira-kira maksudnya kenapa sih bisa terjadi kolaborasi Iya. Dior sama Jordan 1? Menurut lu kenapa? Gue sih awalnya sempet Dior kan tiba-tiba berkolaborasi dengan beberapa brand kan. Betul. Nah, sepatu ini menurut gue salah satu yang mengagetkan sih kalau buat gue pribadi karena dia kan punya sneakers sendiri kan. Betul, punya sendiri. sepatu. Tahu-tahu sama Air Jordan. Iya. Nah, itu gue sejujurnya nggak tahu sih kenapa dia kemudian memilih Air Jordan sebagai salah satu kolaborasinya. Yang gue tahu ini Iya. yang akhirnya gue sempat baca ternyata pengaruh kolaborasi ini Iya. yang besar banget adalah karena si Kim Jones. Oh, oke. Kim Jones sekarang ternyata jadi creative director untuk si Dior ini. Iya, Sebelumnya betul. dari LV dia pindah kan? Yes, betul. Dan si Kim Jones adalah orang yang koleksi banget sama Jordan 1. Dia suka banget Jordan 1. Jadi malah ada di salah satu video dia nunjukin kayak ini loh waktu dulu gue beli barang vintage ini sepatu Jordan 1 cuma harga berapa dolar gitu. Itu AJ1 semua tuh. AJ1 dia kebanyakan dia ada pokoknya AJ1 Bread tahun Iya, 85, 94. Bah. Dan kalau lu udah ngikutin Kim Jones sejak dulu, lu akan tahu Kim Jones itu kalau pakai sneakers cuma pakai satu sepatu biasanya. Gak pernah ganti-ganti. Gak pernah, jarang banget. Yang dia paling dipakai apa? Chicago. Jordan 1 Fragment. Oh. Friends and Family. Oh, yang Friends and Friends and Family. Jadi karena di kedekatan dia sama Hiroshi Fujiwara, Oke. malah sampai banyak orang ngambil analogi kalau kayaknya si Kim Jong sama Hiroshi Fujiwara itu pacaran. Saking mereka ini banget. Ya ini intim benar banget. loh. Jadi kayak cowok sama cowok pacaran. Iya. Ya kan? Jodoh banget ya. Jodoh banget dia gitu. Berarti bakal ada dong nanti Dior sama Fragment kemungkinan ya. Nggak
tahu. Oh iya, kan kita masih nggak tahu ya kan. Makanya ternyata yang ini aja tapi menurut gua udah epic banget. ini udah epic. Yes. Makanya ntar kita langsung mungkin Unbox. unbox aja langsung Siap. ya. Ntar Boleh. gua kasih lihat Waduh. sedikit. Nanti- Ini yang touch pertama barangnya loh, Pak Iser lo. Oh gitu ya? Iya dong, ini yang pertama Oh. jadi yang touch nih. Memang ini bukan buat saya Pak ya, bayarannya bukan dikasih dia, bukan. Ini kita bawa mobil jalan-jalan Pak Iser ini ya. Mantul. Itu dia. Nah ini dia. Jadi awalnya akan ada, yes, ini Coba dibuka nih. kayak apa? Receipt. Resep yes. Receipt. Nah, ini kita Dior butiknya kita beli di Singapura. Yep. Ini harga retailnya 3.500 after tax. Oke, 3.500 after tax, Yoi. berarti sekitar 35 juta sampai 40 ya. Malah Ya. lebih mahal ya kalau Singapura ya. Lebih mahal dikit ya, karena ada tax kan kalau di mereka. Di sini ada Itu apa tuh? ini ada extra lace juga, Oke, warna putih ya? warna putih. Dan ini bahan lace-nya semua itu wax lace. Oh, wax. Yang Ya, kayak lilin wax ya. lace. Aha. Biasa memang kalau buat beberapa barang-barang yang cukup mewah, dia menggunakan wax lace ini supaya ada kesan shiny Oke. dan lu bisa fit banget di kaki. Kalau sepatu sneakers gitu biasanya. Oke, makanya dia pakai wax, Wax. ekstranya extra wax laces. Ini, Nah. ini yang bikin mahal nih menurut gua Sir. Ini buat gue Emblem boleh nggak ini sih? Ini nggak boleh buat saya. Ini Boleh nanti ditukar sama dengan emblem Kick Avenue nggak apa-apa lah ya. langsung drop Ya. gitu ya. Ini Air Jordan. Ya, Sebenarnya kalau dilihat banget ini sebenarnya kan dibuat dari logo Wing tuh, tapi ini di sini udah jelas banget ini Air Dior bukan Air Jordan. oke. Kalau di zoom ya, Ya, si ini- wingnya bukan Air Jordan tapi Air Dior. Air Dior ini keren banget. Gue akan keluarin satu-satu terus supaya Goks. teman-teman bisa lihat. Ya. Di sini nih ada. Nah, ini si Jumpman ini kok ganti-ganti ya logonya ya? Masih Jumpman aja? Iya, soalnya memang Jordannya masih mau lompat Iya. ya. Iya, iya benar benar. Kalau ntar dia udah nggak mau lompat lagi, dia Gantian. gantian berdiri Mungkin doang. Barkley atau O'Neal kan, kalau O'Neal kan free throw gitu ya. Yoi. Itu dia. Oke. Jadi ada 3 tuh ya extra Tiga ya, extra lace, terus extra lace, pin Jordan, brand sama pin Air Air Dior. Dior. Ini yang dia dapet kalau lu beli si Jordan Dior ini. Yes. By the way udah ada fake-nya loh katanya. Udah banyak. Parah. Dan ini biar temen-temen gue tahu, Hmm. pertama biasanya adalah kan banyak yang bilang kayak nggak mungkin fake lah, ini Iya, iya. baru keluar kapan. Kebanyakan mostly fake itu rilis sebelum aslinya keluar. Lebih keren ya. Padahal barangnya belum rilis ya, baru berdasarkan gambar kisi-kisi doang ya. Itu dia, orang kebanyakan yang bikin palsunya aja pabrik asli. Aduh, oh iya. Iya. Waduh, itu. Tapi tuh. makanya kenapa, lu bayangin nggak? Kayak kira-kira kenapa si palsu itu nggak bikin sama persis aja? Iya, itu gue selalu nanya. Kenapa harus ada Bedanya dikit, padahal Selalu. bisa. Iya. Itu etika. Itu dia udah memasukkan Pasukan tetap ada pun etika juga. punya ada etika bisnis. Wow. Keren ya. Bayangin aja itu kan sebenarnya kalau buat gue ya, gue selalu mikirin ini adalah si palsu ini adalah marketing gratisnya brand-brand Iya dong. asli. Iya dong. Sebelum Begitu ada mereka- brand palsu, sebelum mereka bisa beli yang asli. Mereka udah lihat dulu kan, Oh iya sih sebenarnya ya. marketing gratis. Bagus dong sebenarnya berarti ya. Iya, Buat industri ya. Bagus, makanya kan nggak dimati-matikan kan. Yes. Kenapa perusahaan sebesar Nike nggak bisa memati-matikan pemalsuan seperti itu? Karena Bener nggak? mereka juga gain something ya. Iya. Indirect ya. Sebenarnya ada kayak apa ya? Mutual ini Iya, mutualisme ya. mutualisme. Waduh. Ini adalah Ini shoebag-nya ya. shoebag-nya. Ada 2 dapetnya ya. Shoebag ini ada 2, satu buat gua lah setidaknya gitu. Setidaknya buat jalan-jalan bawa laptop gitu kan. Jadi pouch, jadi Ya kan? pouch. Iya, bener. Anjing Sir, lu beli Jordan? Iya di rumah cuma sepatunya saya. Ya kan? Iya bisa juga ya. Nggak, kayaknya orang awam nggak paham kok terus gitu. Iya nih. Set, kita kasih Wih. lihat. Air Jordan. Seharga 30 jutaan ya. Oke nih, tapi kalau yang ini ada isinya. Ini sih apa nih? Oke, Wih, ini yang mewah nih. Gue Ini- juga pas lihat keren banget sih. adalah insole. Mhm. Jadi insole ini lambangnya tuh kalau kita tahu ini Logonya Dior ya. logo Dior yang kayak mirip apa ya? Mirip banget sama si di Sus-nya. Iya iya iya. Di Jackyard, namanya Jackyard kalau nggak salah Jackyard. Oblik ya? Oblik. Oblik apa Jackyard sih? Jackyard Oblik. saddleback kalau nggak salah gue bilang. Oblik ya? Oblik yang sepatu. Oh, Jacquard oblik. itu yang tas, yang kayak saddle shoes, kayak Iya, saddleback kan? kayak saddleback. Iya 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 iya. Oh, kalau Oh iya iya bener gini. Logonya namanya Oblix ya berarti. Oh, logonya oblik. Yes. Oke. Itu yang gua beli-beli di KKF belum datang-datang ya. Oh. Oblik itu ya. Cicilan loh padahal ya. Tuh gitu. Pak, tolong Pak, ini nggak ada tadi Iya loh. gimana nih Pak? Langsung di video. Jackpot Fabric. Jacquard Oh, Fabric. Oh, Jacquard namanya Jacquard Fabric. Fabric. Oke, logonya yang oblik. Logonya Oblix ya, karena gue jujur gue nggak pernah beli Dior sebelumnya sih. Iya, iya, iya. Makanya jadi Sama, memang Pak, kurang sama. tahu ya kan. Ini pertama kali saya lihat juga, ini bukan barang saya juga ya sebenarnya. Ini terus kita bakal buka ini nih. Nah, ini dia masterpiece. Ini masterpiece gak sih menurut lu, Sir? Wah. Kalau lu setelah lihat story-nya dan lain-lain ya.
Jadi gue sempet berdebat nih sama temen gue, si Carlos. Iya. Dia bilang kayak, apa itu Jordan 1 Dior jelek banget. Bukan begitu? Iya. Tapi itu kan ini ya, apa opini publik dong, wajar Opini, dong. ya kan? Yoi. Tapi menurut gue pribadi ya, Ya. waktu pertama kali gue ngeliat ini aja bukan masalah harga, Ya, bukan ya, ya, masalah ya. apa. Gue ngeliat ini satu hal yang menurut gue bagus banget. Dan kalau lu pikir-pikir secara nyata, coba lu pikir deh, Jordan 1 mana yang official berkolaborasi dengan satu brand? Official ya? Nggak ada sih. Biasanya si brand yang kolaborasi yang nebeng Air Jordan-nya kan? Iya, maksudnya kayak official, secara official. Iya, Coba, iya, iya. kira-kira dari sepengetahuan lu, ada berapa brand sih yang kolaborasi untuk Jordan 1? Banyak kalau tapi yang official ya? Official, Nggak ada ya. cuma ada satu, Apa itu? Breakman. Oh, yang I see ya. Iya kan? Breakman dia. Ya. Cuma ada Breakman. Dan Segitu prestisnya ya? segitu sakralnya Jordan 1 untuk jadi bagian dari kolaborasi. Iya, iya, iya. iya. Makanya waktu ini datang ke Jordan 1, gue kayak lihat, ini gila nih. Iya, iya, iya. Dan waktu lihat dia punya desainnya, Iya, fisiknya tuh gimana? Awal desainnya tuh? desainnya kan Oke. udah foto. Biasa, udah muncul. Gue lihat langsung, anjing ini Dior banget gitu kan warnanya, Yes, ini semuanya. ya kan. detail ininya ya. Ya detail ini yang gue bilang ini yang dari kayak saddleback itu kan. Iya, iya, iya. Si Jacquard tadi ya? Iya nih. Oh, Akhirnya gue kayak aja, tapi gue ngeliat kayak masih ya udah biasa aja. Maksudnya kayak ya sekedar keren. Tapi setelah gue tahu lagi ternyata konsep pembuatan sepatu ini, kalau lu perhatiin baik-baik, Ya. konsep dari sepatu ini dibuat adalah si Kim Jones yang nggak ingin merubah tentang kesenangan dia tentang Jordan 1 Oh, yang makanya- rilis di tahun 1985. Jadi dia suka Oke. banget sepatu retronya 85. Yes. Dan ini semua shape-nya 85. Terus stitching besar-besar. Oh, Ini adalah yang oke. digunakan untuk Jordan 1 1985. Oke, yang Chicago ya? Katanya Yang ya, Brad dan Chicago Iya, iya, iya. the neutral gray. Oke. Basic ini sih lebih ke neutral gray kan Jadi warnanya. shape-nya tuh dia ngambil sih 1985. Oh, Kelihatan oke. banget kayak kalau ini buat teman-teman yang belum tahu, Ya. ntar coba lihat. Ini biasanya di 1985 tuh dia ada shape-nya seperti ini nih tingginya. Oh, oke. Udah lebih tinggi. Nah, ini yang dipertahankan oleh Kim Jones karena kesukaan dia, kecintaan dia sama Jordan 1. Udah itu si Kim Jones sendiri ternyata di bagian sininya nih dikasih extra padding. Yang Oh, iya, 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 ya dalamnya. kan? Iya, Lebih iya. tebal. Iya. Dimana memang kelemahan Jordan 1 1985 saat itu adalah color ini, lining ini tuh tipis banget. Oke. Dan itu makanya di bikin sini kaki extra. lu sakit. Oke. Jadi kalau waktu- main basket kan. Iya, kalau main basket dan jalan pun kan kadang-kadang kalau udah Pegel tipis ya ininya sakit ya. kan, kadang-kadang Oke. lecet nggak Iya, sih? iya lecet kalau nggak pakai yang tinggi Nah, soksnya. Akhirnya si Dior karena dia memikirkan tentang luxurious, terus dia juga mikirin comfy dan ditambahkan extra padding. Oke. Dan ada satu konsep lagi yang menurut gue paling gila adalah konsep pertama kali ini dibuat adalah dia ingin mengembalikan Jordan 1 made in Italy. Oh. Made in Italy dalam arti waktu itu kita tahu lah untuk kulit, Leather, ya, 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 untuk ya. hal-hal yang precious di bidang Yang fashion mewah biasanya made in gitu ya. Italy kan. Yes, benar. Dan ini adalah sepatu kedua yang dibuat oleh brand Jordan brand dengan kualitas made in Italy. Oke. Nah, kira-kira lu bisa nebak gak sepatu pertama yang dibuat sama Jordan Jordan untuk 2. Italy? Apa? Jordan 2. Jordan 2. Jordan 2 1986. Itu pertama kali Dia dibuat pakai di Italy. Made in Italy juga tuh. Dan kedua kalinya dibuat di Jordan 2 ya. Jordan 2. Yang gua jujur kurang suka sih modelnya ya. Dan itu mayoritas orang kok memang gak suka. Iya kan? Iya. Jordan 2 ya. Tapi ya itu Oke. Jordan 2 itu waktu pertama kali dibuat itu Terkenal. Italian leather. Oh. Itu dibuat semewah mungkin. First release-nya Jordan 2. Iya, 1986. Keren. Dan ini adalah maksudnya bisa dibilang setelah berapa tahun tuh? 86 86 ini 2020. ini 2020. 24 34 tahun. 34 tahun. 34 tahun baru dia muncul lagi Setelah nih. 34 tahun dia baru bikin Made yaitu in Italy lagi. Italian craftsmanship, Italian made in Italy Jordan brand, dan gue bilang ini kayak men, ini di luar harganya yang cukup mahal, Retailnya ya. ini gokil. Tapi kurang tahu story-nya memang akhirnya paham ya kenapa ini menjadi salah satu kolaborasi paling sakit ya sebenarnya. Salah satu paling sakit sih, Gila ya kan? sih ya. Pokoknya kayak main itu kalau nggak untuk untuk Christian Dior, untuk brand seperti ini gitu Iya, ya iya, mungkin iya. nggak akan diberikan ini kolaborasi. Yes, Dan yes. kalau mungkin Dior juga bukan Kim Jones Aha. yang punya story kuat sama Dengan Jordan, Jordan satunya Jordan gitu ya. 1 dan Aha. dia kan Kim Jones juga sebelumnya sempat bekerja sama Nike kan Iya, untuk iya, iya, beberapa iya. kolaborasi. Itu kayak nggak mungkin bisa. Dan ini sih mungkin keren banget. Cuma ada satu poin di mana gue yang nggak suka di sepatu ini cuma Apa? satu poin. Outsole-nya atau Betul.
Kenapa? Outsole Icy Sole ini kalau buat kita para penggemar Air Jordan ya, ini kan Icy Sole ini biasa pertama kali digunakan di Jordan 11. Oke. Kita tahu kalau si Icy Sole ini bakal yellowing. Pasti yellowing. Pasti yellowing dan akan jadi jelek banget. Nah makanya ini kan Icy Sole-nya dibuatnya warna biru nih. Ya. Ini gue yakin deh kalau memang premium seperti ini yang bagus, yellowingnya lebih lama, tapi akan tetap yellowing. Ini yang gue bilang kayak, ya keren sih, tapi lama-lama jadi dekil gitu. Sebenarnya detail keren biru ya, cuma dia akan yellowing pada waktunya. Betul. Ini memang sengaja Icy Sole kenapa dibuat biru? Pigmentnya dibuat biru. Ini untuk memperlambat yellowing sebenarnya. Tapi tetap akan yellow. Tetap akan yellow. Oh ini salah satu menurut tuh yang kurang dikit ya. Yang buat gua aja ya. Yang pokoknya seandainya kata gua bisa milih, aduh kenapa nggak? Pokoknya di sini di outsole sininya nih. Iya. Dibikinnya mungkin birunya rada tebal aja, tapi di sininya baru dikosongin. Karena kan kalau yellowing di sini nggak masalah. Nggak masalah, karena kan diinjek. Oke. Ini keren banget sih. Keren sih. Gua suka tangnya di sini nih ada logo-logo. Oh iya, kalian perlu lihat juga ini kan bahan detailnya nih. Nih, kalau di sini bagian sininya ini bahannya beda loh. Ini bahannya kayak ini tuh bahan kayak di ini yang pasti bukan ini sih. Ini bahan kayak kalau lu lihat kayak di fabriknya lu kalau lihat ini kan ada ini Dior. Iya, ada logo-logonya. Logo Dior kan. Yes. Ini kayak fabrik kalau gua sempet lihat ini di gaun-gaunnya Dior itu loh yang tahu lu kalau gaun yang iya. Yang ada waving gitu. Ini ada di situ dan gua kayak gila sih. Iya. Materialnya beda ya. Dan emang sedikit lebih tebal sih sebenarnya sih. Jadi yang lucunya adalah ini bisa dikonfirmasi sama orang langsung yang bilang King Jones mah jelek banget bikin si Dior ini katanya sampah ini mah bukan Dior banget. Oke. Harusnya tuh begini. Orang yang ngatain ini jelek banget itu ada satu orang namanya Mas Aji Handoko Purbo. Itu adalah kreatif desainernya Kompas. Oke. Dia bilang ini jelek banget sampah. Karena bukan Dior banget. Iya, karena menurut kalau dari tanggapan gue mungkin kayaknya kreatif director Kompas ini bisa bikin lebih bagus dari ini. Oh, makanya gue sampai bingung gitu kan, ya kan? Oke. Baik. Tapi bisa dikonfirmasi. Iya, boleh dong. Oh, menurut dia malah nggak Dior banget. Nggak Dior banget ya. Saat gua tahu story-nya ini malah jadi keren banget ya. Mungkin mesti warna kuning, merah, gitu. Oh, jadi genjot. Iya, bener. Paham. Iya. Enggak lah. Oke. Tapi gimana lu akhirnya setelah tahu? Gua pas tahu barangnya, lihat resell. Tapi jujur ya, tadi gua suka karena ini Dior. Betul. Dior Prestige. Cuma begitu dengar ceritanya, sejarahnya, ini gue jadi paham kenapa resellnya ngaco sih. Betul. Karena ini kayak setelah 34 tahun dia baru pakai lagi Made in Italy Production. Terus yang lu bilang tadi beberapa detailnya bahwa dia sayang banget sama Air Jordan, si Kimnya. Jadi gue paham kenapa ini ngaco sih. Tadinya jujur gue cuman karena Dior lah nih. Ya karena Dior ya udah deh, orang awam kan. Ternyata deepnya begitu ya cerita dalamnya ya. Ya ternyata makanya setiap apa yang dibuat dalam sebuah desain itu punya. Kalau menurut gue Nike itu adalah salah satu Nike dan Jordan Brand ya. Iya. Nike Jordan Brand itu adalah salah satu company yang menurut gue paling bagus untuk mindahin cerita ke dalam sebuah karya. Dia pinter banget milih desainer. Iya. Ya kan ini dan keren banget nih kalau lo perhatiin lagi ya. Ini mungkin banyak orang yang nggak sadar nih. Oke. Yang ada tulisan Air ini ya? Iya betul. Jadi gue sempat lirik tuh. Ya di sininya itu kan ada Dior. Enggak, di situ ada Jamen. Ada Jamen sama Dior, yes. Nah, itu di situnya Dior ya. Yes, benar. Jadi setengah-setengah semua. Iya. Satu Dior, satu Jamen. Itu sama ya, keren ya? Ya detil kan maksudnya hanya kiri Gila, kanan doang loh, maksudnya kiri kanan. Dan ini material termewah dari si Air Jordan 1 nggak sih? Gue nggak tahu sih, tapi menurut gue ini mewah banget. Ya, kalau mungkin di Jordan 1 di semua seri. Gue jujur nggak terlalu tahu sih, tapi kalau menurut gue sih mungkin ini adalah material yang terbaik sih. Iya kan, harusnya ya. Ya itu dia, kalau nggak gimana cara mereka bisa nunjukin ini Italian craftsmanship kalau dia nggak menggunakan bahan-bahan terbaik. Italian begitu kan? Italian selalu perfect kalau soal barang. Nah, tapi kita hari ini cerita ngasih tahu tentang Dior ini bukan cuma kayak sebelumnya kan kita cuma riak. Iya kan? Iya benar. Gue punya sepatu yang mahal, gue ngerti dan gue jelasin ke teman-teman ini. Iya, story-nya gitu ya. Biar apa? Biar teman-teman mupeng dan nggak bisa beli. Nah, tapi di episode kali ini khusus, kenapa kita ceritakan Air Jordan 1 Dior ini? Kasih tahu. Karena lu bakal dapat kesempatan mendapatkan satu Air Jordan Dior ini dengan harga 17 juta. 17 juta 8.045 rupiah. 17 juta
8.000 8.000 45 rupiah. 45 rupiah. Ya, 17 8 45. Ya, pokoknya 17 jutaan deh pokoknya. 19 45. Yes. Dan ini 17 bisa- 45. Ini berarti setengah harga retailnya. Setengah. Tuh. Hampir setengahnya. Setengah harga retailnya. Yes. Gimana caranya? Gampang. Lu harus bertransaksi selama Kick Avenue Fair. Ya, Dari tanggal berapa aja sih? 27 sampai dengan 30 Agustus, 4 hari berturut-turut. Nanti lo di app sama di web store kita lo bisa belanja apapun, tapi wajib pakai kartu debit ataupun kredit Bank Mandiri. Tuh, jadi buat teman-teman yang belum punya kredit sama debitnya Bank Mandiri, teman-teman buat sekarang buru-buru. Langsung daftar ke online juga biar bisa pakai debit online. Ya, Wi. Setiap kelipatan tertentu mereka langsung dapat 1 kupon raffle yang bisa dia masukin ke Air Jordan Dior. Itu dia. Tanggal 27 sampai 30. Yes, Agustus. 27 sampai 30 Agustus buruan teman-teman, karena Pak ini mungkin Ini bisa grand dibilang prize-nya. the biggest grand prize Iya. kali ya di semua acara Yes. speaker. Jadi Tidak? lu kasih nilai berapa sebenarnya, Sir? Kalau untuk si Dior ini. Penasaran gue dari angle-nya, Sir. Buat dari gua, Iya dong. 1 sampai 10 lu kasih nilai berapa? buat gua nggak ada yang perfect. Yes, ini berapa? Karena kan tadi outsole lu IC blue-nya lu agak ini dong. Gua 9/10 sih buat gue. 9/10. 9/10 bukan karena harga, sekali lagi bukan karena harga, tapi Harganya menurut gua abaikan memang ya karena Dior gitu. karena ya. ya Dior dan cerita di balik ini semua dan maksudnya kualitas pembuatannya menurut Ya. gua main ini gila. Ini keren. Ini keren ya, Bos. Jalannya. Nah, mungkin kalau ntar harganya mungkin di angka mungkin ya kalau gue sih ya make sense 90. ya. Kalau 90-100 juta, gue mungkin akan kepikiran Untuk beli. buat beli mobil. Gue udah nunggu. Gue makin kepengen buat beli enggak ternyata. ya. Enggak. Jadi bener-bener, tapi sekarang orang lagi cari banget sih. Lagi cari maksudnya. banget, Iya, akhirnya ya gue kan? liat fisiknya ya oke sih memang. Iya, tinggal lah. Tapi pokoknya kalau mungkin kalau di angka 90 sampai 100 juta, mungkin aja kalau ada rezekinya mungkin lah. Lu akan ambil, akan chop, Mungkin lah. akan chop. Chop. Wih. Chop begini chop. Chop gitu. Ya. Oke. Jadi ya pokoknya thank you nih teman-teman yang udah nonton ini review ya. Yes. Sekarang Jupaka lu lagi ngapain aja sih? Sekarang Jupaka ini seorang YouTuber juga. Wah, Ya, YouTuber udah pada tahu lah ya kan. apa? Ntar Instagramnya di sini. nggak ada follower, saya nggak tahu. Allah aja ya kan. Nggak ada kan sekarang ini lagi bantuin Kick Avenue. Lagi ada yang kemarin lu ada acara yang Metara Budiman. Oh iya, SOB official. SOB Nanti official. kita ngerampok Iser dong. Ayo dong, Ya. aku ngerampok. Ya maksudnya ngerampok konten. Oh iya, Ya kan? boleh, Kita ayo, bajak ayo. kontennya Iser. Ayo. Ini lagi sama Tara Budiman sama Boim Leno, Iser. Itu Jadi tentang fashion dan lain-lain ya. fashion tapi dari angle kita. Iya, Jadi iya. kita nggak ada yang jago-jagoan. Jadi bener-bener angle yang kita aja. Yang sederhana aja. Sederhana aja, Pi. Kita nggak paham, nggak tahu sejarah loh kita. Iya. Cuman kita cocok pakai warna apa, nah itu doang. Siap. Lebih ke situ. Tuh, jadi lebih nyantai tuh teman-teman yang langsung aja yang belum pernah ke Instagramnya Jupaka juga ke @mjupak. Kenapa Jupaka sih? Itu apa sih? Nama gue, nama orang Jupaka. Aceh. M tuh Muhammad. Oh, Muhammad Jupaka. Iya, tapi kan kalau saya tulis Muhammad nanti rame, Pi, kan hobi kita beda ya. Ya. Jadi M Jupaka aja. M Jupaka. Iya. Siap. Nah, kalau gitu nih kita udah kelar hari ini nge-review. Yes, jangan lupa yang hadiah-hadiah di sini nanti Oh, ya. iya. Yes, jadi ini adalah golden grand prize-nya kasarnya gitu ya. Gila, berarti bukan Dior aja loh Bukan. yang di raffle. Makanya belanja wajib pakai kredit dan debit Bank Mandiri. Oke. Karena selama lu belanja itu banyak banget hadiahnya. Kita beresin dulu Yoi. Diornya. Ke bawah, Wah, gila gitu ini ya. ada 4 lagi berarti. Tuh, ini masih banyak. Jumlahnya banyak. Oh, masih ada Tapi banyak, ini- berarti- ini yang highlight-nya. Oke, dan ini lu cuma bisa lu beli dengan harga Pokoknya dia beli dengan harga ada yang 17.000, ada yang 1,7. Pokoknya Oh, semuanya kodenya 17. 17 08 1945. untuk menghormati kemerdekaan Indonesia. Yes, yang ke-75. Gila ini Jadi kalau ada gua lihat 17.000. Union. Union nih, ini impiannya Carlos nih. Sama, Pi, saya juga nggak dikasih. Kalau gua udah ada yang ini. Udah ada ya? Udah ada. Gue lebih suka yang biru sejujurnya. Sehari dia itu jual lagi. Ya kan? Kenapa? Butuh duit. Oh iya, benar. Harganya naik, Pak. Realistis, ya realistis. Sekarang pun masih tinggi loh. Iya. Union kita ada yang red, ada yang blue. Iya. Terus ada ini yang lu terlalu nggak suka ya, nggak terlalu suka Iya. ya? Cangki Dangki. Chunky Dangki, wis. Ben Jerry. Ini buat orang-orang yang berwarna kehidupannya gitu kan mungkin bisa cocok. Iya, Jeju cocok nih sih, jujur yakin gue. Aji mungkin Mas Aji cocok. Aduh. Kan suka kan tadi. Aduh Mas Aji Kurang mah. ya? Beda ya, beda Ya nggak ya? bisa, dia mesti Sorry, kompas terus. Oh, iya, Ya iya, Allah, ya bener-bener. ampun, ya kan. Jordan 1 Gofar Hilman. Ya, Travis Sekut. Iya. Sekut. Iya, Ya, kan? iya nih. Pokoknya ini ada yang 1 juta, ada yang 17.000, ada yang 170.000. Dan semuanya sama, cuma perlu belanja di Kickstarter ini 2730 ya. Ya. Kalau 2730 harus pakai antara Kartu debit atau atau kartu debit kredit Mandiri. Bank Mandiri. Udah, Yes. gitu aja. Bebas. Ya Udah kan? gitu aja. Itu aja, soalnya vlog ini udah mau jadi hampir 2 jam.
Gue takutnya gue covernya, gue charge-nya double nanti. Iya. Revenue. Oh jangan dong. Udahan dulu ya, makasih guys. Gitu langsung. Ya kan, pokoknya enggak, hari ini kita mau nongkrong-nongkrong juga sama anak-anak juga di Kickstep. Mau Yoi. lihat juga kesibukan mereka sebelum Kickstep Fair ini. Ya, kita room tour ya, room tour Yoi, ceritanya. room Ya. tour. Jadi kalau gitu ikutin aja.